Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membawakan materi tentang antikoagulan, antiplatelet, dan trombolitik. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 dari kelas TIFA A 2019. Saya sendiri, Agneas Juliani Lavau, Olivia Friskadasi, Tania Putri Apetuda, Kezia Ratu Marewa, Grace Preti Mangosa, Ramanda Rizar Syaifullah, Gerald Anderson, Husnul Maisya, Nurul Falah Harun, Nurmala Sari Dewi, Fauziah Arsi, Femi Priskila, Nelsianti Esra, Nurul Fahmi, Nur Anissa Putri, Fadila Amalia, Glory Angelia Tupalangi, Umul Latifah, Kris Natalia, dan Febiola Anastasia. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Apa itu antikoagulan? Antikoagulan adalah zat-zat yang dapat mencegah pembekuan darah dengan menghambat pembentukan fibrin. Nah, antikoagulan ini digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Nah, antikoagulan ini dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada heparin, yang kedua antikoagulan oral, yang ketiga antikoagulan pengikat ion kalsium. Nama saya Olivia Friskadasi, NIM 19013003. Heparin endogen merupakan suatu mukopolisakarida yang mengandung sulfat. Saat ini disintesis di dalam sel mats dan terutama banyak terdapat di dalam paru. Indikasinya di mana heparin diindikasikan untuk mencegah dan pengobatan trombosis vena dan emboli paru. Heparin digunakan untuk pengobatan trombosis vena dan emboli paru karena mula pekerjaan cepat. Kontrak indikasinya, di mana pada pasien yang sedang mengalami pendarahan atau cenderung mengalami pendarahan, misalnya pasien hemofilia, permeabilitas kapiler yang meningkat, retenet abortiun, endokarditis bakterial subakut, dan pendarahan intrakranial. Nama saya Kezia Ratu Marewa, NIM 19013035. Saya akan membacakan materi lanjutan tentang antikoagulan oral. Yang pertama ada mekanisme kerja. Antikoagulan oral merupakan antagonis vitamin K. Vitamin K adalah kofaktor yang berperan dalam aktivasi faktor pembekuan darah 2, 7, 9, dan 10, yaitu dalam mengubah residu asam glutamat menjadi residu asam gamma karboksiglutamat. Untuk berfungsi, vitamin K mengalami siklus oksidasi dan reduksi di hati. Antikoagulan oral mencegah reduksi vitamin K teroksidasi sehingga aktivasi faktor-faktor pembekuan darah terganggu atau tidak terjadi. Indikasinya, antikoagulan oral berguna untuk pencegahan dan pengobatan tromboemboli. Antikoagulan oral digunakan untuk mencegah progresivitas atau kambuhnya trombosit vena dalam atau emboli paru setelah terapi awal dengan heparin. Yang ketiga ada kontraindikasi. Antikoagulan oral dikontraindikasikan pada penyakit-penyakit dengan kecenderungan perdarahan, diskrasia darah, tukas saluran cerna, divertikulitis, kolitis, endokarditis bakterial. Terima kasih. Nama saya Nur Anissa Putri, NIM 19013032. 3. Antikoagulan pengikat ion kalsium. Yang pertama, kalsium sitrat dalam darah akan mengikat kalsium menjadi kompleks kalsium sitrat. Bahan ini banyak digunakan dalam darah untuk transfusi karena tidak ada toksik. Tetapi, dosis yang terlalu tinggi umpamanya pada transfusi darah sampai 1400 ml dapat menyebabkan depresi jantung. Yang kedua, asam oksalat dan senyawa oksalat lainnya yang digunakan untuk antikoagulan in vitro karena terlalu toksik untuk penggunaan in vivo. Yang ketiga, natrium edetat mengikat kalsium menjadi suatu kompleks dan bersifat sebagai antikoagulan. Uraian lebih lanjut terdapat dalam pembahasan antagonis logam berat. Obat-obat antikoagulan. Yang pertama, Adixtra, Fondaparinux natrium 2,5 mg. Indikasi pencegahan tromboembolik vena pada pasien bedah tulang. Kedua, Brilintat, Icagrelor.
Indikasi pemberian bersama dengan asam asetilsalisilat untuk pencegahan kejadian trombosit pada pasien dengan sindrom koroner akut. Kontraindikasi hipersensitivitas, riwayat pendarahan intrakranial, gangguan hati berat. Dosis awal 180 mg sebagai dosis muatan atau loading dose tunggal. Lanjut dengan 90 mg 2 kali per hari dengan dosis muatan asam asetilsalisilat 75-100 mg per hari. Baik, saya Tania Putri Angelina Petuda, NIM 19013047. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai obat-obat antikoagulan, yaitu obat clopidogrel. Obat clopidogrel ini biasanya dijumpai dalam bentuk tablet 75 mg. Indikasinya adalah menurunkan kejadian trombolitik pada infark miokard, stroke, atau penyakit perifer serta sindrom koroner akut. Dosisnya adalah 1 kali 75 mg. Kemudian obat selanjutnya adalah Proximea. Proximea ini biasanya dijumpai seperti setosal 100 mg, glisin 45 mg. Indikasinya adalah pencegahan pada infark miokard, unstable angina. Kemudian kontraindikasinya adalah hipersensitivitas dan dosisnya untuk dewasa sehari 1 tablet. Kemudian yang selanjutnya adalah antiplatelet. Apa itu antiplatelet? Jadi antiplatelet itu adalah salah satu jenis obat pengencer darah. Obat ini digunakan oleh penderita stroke dan penyakit jantung, terutama pada penderita penyakit jantung koroner, untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Nama saya Grace Preti Mangosa, NIM 1701178. Mekanisme obat-obatan antiplatelet. Yang pertama, aspirin. Aspirin adalah obat antiplatelet oral yang paling umum digunakan, yang bekerja dengan menghambat aktivitas enzim siklooksigenase atau COX yang irreversibel dalam jalur sintesis prostaglandin atau PGH2. Prostaglandin merupakan prekursor tromboksan A2 dan PGI2. Tromboksan A2 bekerja dengan menginduksi agregasi trombosit dan vasokonstriksi, dan COX1 menghambat produksinya, sementara PGI2 bekerja dengan menghambat agregasi trombosit dan menginduksi vasodilatasi dan dihambat oleh COX2. Yang kedua, tienopiridin. Tienopiridin oral secara selektif menghambat agregasi platelet yang diinduksi adenosin difosfat atau diinduksi ADP. Obat-obatan ini dikonveksi menjadi obat aktif dengan bantuan sistem CYP450 di hati yang menghambat reseptor P2Y12 platelet. Obat-obatan tienopiridin oral seperti clopidogrel, ticagrelor, ticlopidin, dan prasugrel. Yang ketiga, inhibitor glikoprotein. Inhibitor glikoprotein trombosit bekerja dengan menghambat reseptor glikoprotein B2 atau A3 pada trombosit, sehingga mengurangi agregasi trombosit dan paling umum digunakan ACS yang akut. Contoh obat inhibitor platelet glikoprotein yaitu abcicimab, eptifibatid, dan tirofiban. Yang keempat, dipiridamol. Dipiridamol memiliki sifat antiplatelet dan vasodilatasi yang menghambat nukleotida fosfodiesterase siklik trombosit. Enzim ini bertanggung jawab untuk degradasi adenosin monosfat atau AMP menjadi 5-AMP yang meningkatkan akumulasi AMP siklik intraplatelet dan menghambat agregasi platelet. Ini juga menghalangi penyerapan adenosin oleh trombosit yang juga meningkatkan AMP siklik. Nama saya Glory Angelia Topalangi, NIM 19013029. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan antiplatelet.
Antiplatelet digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ADP antagonis, yang kedua, CHOX inhibitor, yang ketiga, fosfodiesterase inhibitor, yang keempat, GP2B3A inhibitor. Yang pertama yaitu ADP antagonis. Penghambat reseptor adenosin difosfat atau ADP adalah golongan obat dari agen antiplatelet digunakan dalam pengobatan sindrom koroner akut atau ACS atau dalam pengobatan pencegahan untuk pasien yang beresiko mengalami tromboembolin, infark miokard atau stroke. Obat-obat ini melawan reseptor platelet P2Y dan oleh karena itu mencegah pengikatan ADP ke reseptor P2Y. Hal ini menyebabkan penurunan agregasi trombosit yang menghalangi pembentukan trombus. Reseptor P2Y adalah protein terikat permukaan yang ditemukan pada darah trombosit. Mereka termasuk dalam reseptor purinergik yang digabungkan dalam protein G atau GPCR dan merupakan kemoreseptor untuk ADP. Saya Husnul Maisya, NIM 19013054. Obat yang pertama yaitu tiklopidin. Tiklopidin adalah obat golongan antiplatelet yang bekerja dengan cara menghambat trombosit saling menempel, sehingga mencegah terjadinya penggumpalan. Obat ini sering digunakan untuk menurunkan resiko berulangnya stroke akibat sumbatan, atau biasa dikenal dengan istilah stroke iskemik. Adapun indikasi dari obat tiklopidin yaitu mengurangi resiko terjadinya stroke dan stroke kambuhan pada pasien yang pernah mengalami stroke thromboemboli, stroke iskemik, minor stroke, reversible ischemic neurological deficit, atau pemulihan sempurna, transient ischemic attack, atau stroke ringan, termasuk transient monocular blindness, atau gangguan visual tertentu. Pencegahan kejadian major ischemic accident, terutama pada koroner, pada pasien dengan arteri kronis dari anggota tubuh bagian bawah pada tahap intermittent claudication, pencegahan dan perbaikan kerusakan fungsi platelet karena misalnya hemodialisis berulang, pencegahan oklusi subakut yang diikuti implantasi stent koroner. Stent adalah tabung jaringan kecil yang menopang dinding arteri bagian dalam. Selanjutnya, kontraindikasi obat tiklopidin, yaitu diatesis hemoragik atau kecenderungan mengalami pendarahan, lesi organ yang cenderung mengalami pendarahan seperti tukak gastroduodenal aktif atau kejadian hemoragik cerebrovaskular pada fase akut. Kelainan darah termasuk perpanjangan waktu pendarahan, leukopenia, trombositopenia, atau agranulocytosis, dan hipersensitif. Nama saya Nurul Fala Harun, NIM 19013012. 2. Clopidogrel. Clopidogrel secara selektif menghambat ikatan adenosin difosfate atau ADP pada reseptor ADP di platelet. Dengan demikian menghambat aktivasi kompleks glikoprotein GP2B3A yang dimediasi ADP yang menimbulkan penghambatan terhadap agregasi platelet. Indikasi menurunkan kejadian aterosklerotik, infark miokardia, stroke, dan kematian vaskuler pada pasien dengan riwayat aterosklerosis yang ditandai dengan serangan stroke yang baru terjadi, infark miokardia yang baru terjadi, atau penyakit arteri perifer yang menetap. Kontraindikasi, hipersensitivitas, perdarahan aktif seperti ulkus, peptikum, dan perdarahan intrakranial menyusui. Efek samping, dispepsia, nyeri perut, diare, pendarahan, termasuk perdarahan saluran cerna dan intrakranial, lebih jarang mual, muntah, gastritis, perut kembung, konstipasi, tukak lambung, dan usus besar, sakit kepala, pusing, parestesia, leukopenia, platelet menurun, sangat jarang trombositopenia berat,
eosinofilia, ruam kulit dan gatal, jarang vertigo, sangat jarang kolitis, pankreatitis, hepatitis, vaskulitis, kebingungan, halusinasi, gangguan rasa, gangguan darah termasuk trombositopenia, purpura agranulocytis dan thalassemia, dan reaksi seperti hipersensitivitas termasuk demam, glomerulonefritis, nyeri sendi, dan sindrom. Nama saya Ramanda Rizal Saifullah, NIM 19013045. COX inhibitor. Adapun contoh obat untuk golongan ini adalah asetosal. Asetosal merupakan antiplatelet standar pada STEMI. Asetosal terbukti dapat menurunkan angka kematian, mencegah reoperasi koronari, dan menurunkan kejadian iskemik berulang pada pasien dengan infark miokard akut. Asetosal mengurangi risiko infark miokard pada pasien dengan angina yang tidak stabil dan meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien yang mengalami infark miokard akut. Ini juga mengurangi risiko stroke pada pasien dengan serangan iskemik transien. Efek menguntungkan aspirin pada penyakit tromboemboli disebabkan oleh penghambatan sintesis platina TXA2. TXA2 adalah indukser kuat dari agregasi platelet. Sel endotel dinding vaskuler menghasilkan prostaglandin, prostasilin atau PGI2 yang mungkin merupakan antagonis fisiologis TXA2. PGI2 merangsang reseptor yang berbeda pada platelet dan menghasilkan adenilat siklase. Nama saya Nurul Fahmi, NIM 1901322, fosfodiesterase inhibitor. Adapun contoh obat untuk golongan ini adalah dipiridamol. Dipiridamol adalah penghambat agregasi trombosit, menyebabkan akumulasi adenosin, nukleotida adenin, dan AMP siklik dengan menghambat aktivitas adenosin, deaminase, dan fosfodiesterase, sehingga menghambat agregasi trombosit dan menghasilkan vasodilatasi. Dipiridamol digunakan dengan warfarin untuk mencegah pembentukan trombosis pada katup jantung buatan, walaupun ada keraguan akan khasiatnya. Diperkirakan mengurangi agregasi trombosit dengan meningkatkan kadar CAMP. Ini adalah penghambat fosfodiesterase tapi mungkin merangsang adenilat siklase. Perkenalkan, nama saya Kris Natalia Tangadele, NIM 1901353. Indikasi sebagai tambahan antikoagulan oral untuk tujuan profilaksis tromboembolisme pada katup jantung prostetik, efek samping, efek saluran cerna, pusing, mialgia, sakit kepala berdenyut, hipotensi, muka merah dan panas, takikardi, penyakit jantung koroner memburuk, reaksi hipersensitivitas atau ruam kulit, urtikaria, bronkospasma, dan angiodema berat. Pendarahan meningkat selama dan setelah pembedahan, trombositopenia. Nama saya Fadila Amalia, NIM 19013019. GP2B atau 3A inhibitors. Inhibitor glikoprotein 2B atau 3A juga umum digunakan pada penderita akut koroner sindrom. Mekanisme kerja dari inhibitor glikoprotein adalah mencegah jalur akhir yang umum dari agregasi platelet. Agen ini menghambat agregasi platelet yang disebabkan oleh semua jenis rangsangan. Ada 3 jenis glikoprotein 2B atau 3A yang biasanya digunakan, yaitu aptisimab, eptibatida, dan tirofiban. Yang pertama, aptisimab. Aptisimab adalah lini pertama GP2B atau 3A inhibitor untuk pasien yang menjalani PCI primer yang belum menerima fibrinol stick. Ini tidak boleh diberikan untuk STE pasien ACS yang tidak akan menjalani PCI.
Aptisimab lebih disukai daripada eptifibatide dan tirofiban dalam pengaturan ini karena merupakan agen yang paling banyak dipelajari dalam uji PCI primer. Nama saya Femi Priscila, NIM 1701150. Selanjutnya yang kedua, eptibaptida. Eptifibatid merupakan antagonis siklik heptapeptid GP2B atau 3A yang memiliki rangkaian KGD atau lisin glisin apartic acid yang mirip dengan rangkaian KQAGDV yang terdapat pada fibrinogen sehingga bersifat lebih spesifik terhadap reseptor GP2B atau 3A jika dibandingkan dengan apsisimab dan tirofiban yang memiliki rangkaian RGD atau arginin glisin apartic acid yang juga terdapat pada reseptor lain seperti fibronektin dan fibronektin. Dengan kelebihan spesifitas pada reseptor GP2B atau 3A tersebut, eptifibatid menghambat ikatan pada reseptor GP2B atau 3A melalui kompetisi spesifik dengan fibrinogen dan faktor von Willebrand yang berperan dalam aktivitas platelet sehingga menghambat pembentukan trombus atau kelas terapi penghambat agregasi platelet. Namun, eptifibatid memiliki afinitas yang lemah terhadap reseptor GP2B atau 3A sehingga efek hambatan agregasi plateletnya bersifat reversi. Febiola Anastasia Putri, NIM 1901339. Selanjutnya adalah tirofiban. Tirofiban adalah salah satu jenis obat yang digunakan untuk mencegah kekentalan darah yang disebabkan oleh penggumpalan. Penggumpalan darah merupakan kondisi klinis yang sangat berbahaya karena dapat berisiko mengakibatkan penyakit jantung dan kelainan pembuluh darah lainnya. Obat ini diberikan secara suntikan agar dapat menurunkan gejala penyakit jantung mendadak seperti nyeri dada dan sesak nafas. Obat tirofiban merupakan golongan antagonis non-peptida. Obat ini menghambat agregasi platelet dan bekerja sebagai reseptor platelet glikoprotein 2B atau 2A. Tirofiban menghambat molekul interaksi antara protein dengan fibrinogen. Obat tirofiban mencegah pembekuan darah yang dapat memicu serangan jantung. Obat ini juga diadministrasikan selama terapi arteri koroner. Obat tirofiban menghambat proses agregasi in vivo pada platelet 30 menit setelah pemberian injeksi. Tirofiban juga dapat diberikan untuk menurunkan iskemik jantung pada serangan angina dan infark miokardium. Perkenalkan, nama saya Nelsianti Esra Sanggaria, NIM 1901315. Di sini saya akan menjelaskan trombolitik. Apa itu trombolitik? Trombolitik merupakan terapi khusus yang untuk perfusi jaringan miokardium dengan memperbanyak aliran darah pada pembuluh darah yang tersumbat. Trombolitik juga merupakan pengobatan untuk melarutkan gumpalan berbahaya dalam pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan mencegah kerusakan jaringan dan organ. Adapun tujuan trombolitik untuk melarutkan trombus yang sudah terbentuk, berbeda dengan antikoagulan yang mencegah terbentuknya tromboemboli. Terapi obat trombolitik utama adalah dengan pemberian streptokinase, yang kedua urokinase, dan yang ketiga TPA atau tissue plasminogen activator. Nama saya Fauzia Arsi, NIM 190130444. Cara kerja trombolitik. Trombolitik bekerja melarutkan gumpalan darah dengan cepat, membantu mengalirkan darah kembali ke jantung, dan membantu mencegah kerusakan pada otot jantung. Trombosit dapat mencegah serangan jantung. Nama saya Ummu Latifah, NIM 1901309. Terapi trombolitik. Terapi trombolitik atau urokinase dan streptokinase digunakan dalam mengatasi embolisme paru.
Terapi trombolitik menghancurkan trombus pada emboli lebih cepat dan memulihkan fungsi hemodinamik sirkulasi paru lebih besar. Tindakan umum untuk meningkatkan status pernapasan dan vaskular. Tindakan lain yang dilakukan untuk memperbaiki status pernapasan dan vaskular pasien ialah terapi oksigen. Terapi ini diberikan untuk memperbaiki hipoksia dan menghilangkan vasokonstriksi vaskular paru serta mengurangi hipertensi paru. Tindakan pencegahan. Pencegahan embolisme paru adalah mencegah terjadinya trombolisis vena profundus, latihan tungkai aktif untuk menghindari stasis vena, ambulansi dini, dan penggunaan stokin elastis adalah tindakan preventif umum. Nama saya Gerald Williams Anderson, NIM 190130227. Pemantauan terapi trombolitik terbagi menjadi dua. Yang pertama, massa protrombin, dan yang kedua, massa tromboplastin. Manfaat obat trombolitik untuk pengobatan infark miokard telah diketahui dengan pasti. Yang termasuk dalam golongan obat ini diantaranya streptokinase, myokinase, alteplase, dan anistreptase. Berikut contoh obat trombolitik adalah yang pertama, streptokinase, urokinase, tisuplasminogen activator, dan yang keempat, natokinase. Nama saya Nurma Lestari Dewi, NIM 190130006. Selanjutnya, indikasi obat trombolitik, yaitu yang pertama, infark miokard akut, kedua, trombosis vena dalam emboji patu, ketiga, tromboemboli arteri, keempat, melarutkan bloko darah pada katup jantung buatan dan karakter intravena. Selanjutnya, komplikasi terapi trombolitik yang segera atau dalam beberapa jam. Pemberian terapi trombolitik dapat menimbulkan beberapa komplikasi diantaranya yaitu pertama, aritmia ventrikal atau takikardia atau fibrilasi, kedua, kegagalan reperfusi, ketiga, angioplasti transluminal perkutan atau PTGA.